Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widiafi. Saya dari Fakultas Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya yang berjudul Dimensi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Perspektif Islam. Sesuai sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi di Indonesia banyak warga negara yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan agama yang dianut sesuai dengan bunyi sila ke-1. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Indonesia sendiri juga bukanlah negara yang menganut paham teokrasi di mana Tuhan langsung memerintah negara, hukum negara yang berlaku. Pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan. Dasar negara Indonesia pada sila ketuhanan yang Maha Esa disebut sebagai sila ketuhanan yang berkebudayaan. Sila pertama Pancasila mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara yang secara etis dan moral yang luhur mengakui akan keberadaan Tuhan. Pengakuan akan kehadiran Tuhan dalam perjuangan negara secara eksplisit tertuang dengan sangat nyata dalam pembukaan alinea ketiga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian sesuai Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah Pancasila di Indonesia yaitu dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaannya di Nusantara, Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Tujuannya agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang melawan sekutu. Pada tanggal 7 Juli 1945, Kabinet Jepang menyetujui rencana pemberian kemerdekaan kepada Indonesia dan pada tanggal 21 Juli 1945, Kabinet Jepang berencana menyusun BPUPKI yang dikomandani oleh bangsa Indonesia sendiri. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, kemudian diganti dengan PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, di saat Jepang menyerah kepada sekutu, yang menyebabkan seluruh aktivitas kemerdekaan di Indonesia berhenti total. Hal ini membuat kekosongan kekuasaan di Indonesia. Karena kejadian ini, para pemuda memanfaatkannya untuk memaksa Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Atas desakan tersebut, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, para pemuda Indonesia dan golongan tua membentuk Panitia 9 untuk membahas dasar negara. Banyak terjadi perbedaan pendapat saat membahas dasar negara tersebut. Tetapi hal itu tidak berselang lama hingga akhirnya mereka menyetujui rumusan Piagam Jakarta yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila ke-1. Pada sila ke-1 itu mengandung bahwa warga negara Indonesia bebas dalam memeluk agamanya masing-masing tanpa paksaan. Jadi, dari berbagai budaya, bangsa, dan suku di Indonesia, mereka bebas untuk memeluk agamanya masing-masing. Bangsa Indonesia sendiri sangat menentang segala penjajahan di atas dunia sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM. Indonesia merupakan salah satu negara yang multikultural
sehingga konsep pluralisme dirumuskan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini tentu membuktikan bahwa Indonesia menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM. Hubungan antar individu yang menyangkut agama dan HAM diatur dalam Undang-Undang 1945. Indonesia adalah negara religius berdasarkan Pancasila. Di Indonesia sendiri, semua warga negara wajib memiliki agama dan tidak diperbolehkan tidak memiliki agama. Praktek-praktek diskriminatif yang melanggar HAM serta proses pendidikan yang tidak pantas tidak diperbolehkan di Indonesia. Sejalan dengan Undang-Undang dan Sistem Pendidikan tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi HAM, nilai agama, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa. Dalam doktrin Islam sendiri, hakikatnya manusia semuanya sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menghilangkan ketegangan antara agama dalam negara, khususnya orang-orang Timur yang dominan bukan beragama Islam, maka kita tidak mengubah sila satu yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Dan negara Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Dalam konstitusi setidak-tidaknya terdapat 7 ketentuan yang mempertegas bahwa Pancasila mengakomodir agama. Nilai agama juga sudah terbangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama melalui pembentukan undang-undang yang secara eksplisit mengadopsi nilai-nilai keagamaan. Terdapat pula peraturan-peraturan lain yang berada di bawah undang-undang. Negara Indonesia berupaya mengaplikasikan semangat ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbandingan Pancasila dengan nilai-nilai Islam dapat dilihat dari sila ke-1 dengan beberapa surat dalam Al-Quran yang berjudul ketuhanan atau tauhid, dengan sila kedua dengan kemanusiaan dan seterusnya. Jadi di Indonesia itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Dalam konteks ini, secara tegas Indonesia memperbolehkan seluruh warganya berbeda-beda agama. Indonesia sering disebut negara religius nation states atau negara kebangsaan yang dijiwai oleh agama. Ini pendapat dari Soekarno yang menyebut bahwa Pancasila merupakan filosofis Grundslag atau Weltanschauung, yakni dasar negara Indonesia pada sila ketuhanan Yang Maha Esa, yang dikenal dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Saat Panitia 9 bahas dasar negara, kelompok Islamis menginginkan agar negara Indonesia berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun kelompok nasional sekuler menolak keinginan tersebut dengan adanya alasan keberatan dari wakil-wakil wilayah timur yang dominannya itu beragama selain Islam. Oleh karena itu akhirnya diputuskan bahwa Pancasila pada sila ke-1 berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa untuk menyatukan semua bangsa Indonesia. Dari pernyataan tersebut telah membuktikan bahwa Pancasila sendiri pun tidak mendaki perwujudan negara agama
apalagi mempresentasikan salah satu aspirasi keagamaan yang dapat mematikan pluralitas kebangsaan. Sebaliknya, bahwa Pancasila tidak menghendaki perwujudan negara dengan beraliran sekular yang hampa agama dan tidak mau peduli dengan urusan agama. Dari sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila merupakan usaha pencarian titik temu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan dan semangat gotong royong untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi peran publik dan politik berdasarkan moralitas ketuhanan. Jadi, di Indonesia itu semuanya wajib beragama dan tidak diperbolehkan tidak memiliki agama yang kayak ateis. Di era sekarang, Indonesia yang pluralis dan multikulturalis, menghormati hak asasi manusia, merupakan agenda bersama umat manusia tanpa pandang bulu agamanya, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, maupun Buddha. Sesuai sila ke-1, bahwa semua bebas beragama masing-masing. Berdasarkan pembacaan kembali secara kritis terhadap Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan sesuai dengan nilai keislaman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.